Selamat sore Pak Rangga dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Patrick. Kami akan membuat video tentang sebuah nilai dan pola budaya gitu. Jadi setelah kita research dari internet bahwa definisi pola budaya itu merupakan cara hidup suatu kelompok atau budaya tertentu yang cara hidupnya itu diturunkan turun-temurun dari leluhur hingga sekarang gitu. Jadi berhubung kami ini remaja, jadi kami ingin membahas tentang sebuah pola budaya yang ada di kehidupan remaja. Salah satu yang paling mudah itu yang dekat dengan kita adalah kira-kira bahasa kerennya tuh tongkrongan. Jadi kelompok remaja itu di setiap daerah itu punya ciri khasnya beda-beda. Itu mungkin masuk identitas, tapi kita ingin bahas gimana cara hidup, polanya tuh gimana sih hidup remaja itu di setiap kota atau desa tertentu gitu. Nah, kita mulai dari Mbak Nia dan Eca yang asli dari Yogyakarta gitu. Bisa gimana sih Mbak kehidupan remaja di Jogja itu? Oke, mungkin kalau menurutku ya kehidupan remaja di Jogja itu aku bisa bilang remaja kan dari SMA ya, mungkin ya SMA sampai kuliah gitu. Ya sebenarnya kalau dalam kehidupan remaja di Jogja sebenarnya aku ngalamin perbedaannya sih, jujur dari SMA sama kuliah tuh beda gitu loh. Karena mungkin di SMA kan kita dominannya, walaupun aku SMA-nya dari yang banyak anak rantau juga, tapi SMA aku tuh dominan oleh orang Jawa gitu loh, orang asli Jogja gitu. Jadi memang yang aku masih mendapatkan, dan mungkin ya teman-temanku cuma anak Jogja doang gitu loh, nggak ada tuh yang dari luar atau dari rantauan. Jadi aku benar-benar di SMA tuh masih kayak udah ngerasain seperti biasanya gitu loh, kayak di pergaulan pas sebelum-sebelumnya gitu kan. Mungkin kalau di kuliah beda ya, Cak ya? Beda, apalagi kan dulu kalau waktu SMA itu kan pasti kalau orang Jawa tuh kayak ngerti wayah, kalau main nggak sampai malam. Kalau misalnya Mas Patrick sama Mas Adi lihat itu kalau di kampung-kampung jam berkunjung masyarakat sampai jam 21 atau jam berapa itu benar-benar kita terapin waktu dulu. Semenjak kuliah mungkin udah banyak teman-teman dari berbagai. Oh ya, sebenarnya kalau kita gimana ya? Kalau bicara soal remaja di Tangerang gitu. Kalau kita di Tangerang sih pada umumnya remaja-remaja di Tangerang tuh untuk etika sangat kurang sekali ya. Iya, sangat kurang jujur. Sopan santunnya nol. Apa ya, ketika penduduk-penduduk rantauan itu bertemu satu sama lain berbeda latar belakang. Jadi kayak nggak ada pakem atau aturan dari Tangerangnya itu sendiri. Iya, jadi cara kita bergaul tuh mungkin nggak ada yang kayak batas waktu bermain jam 9 malam gitu-gitu, nggak ada. Jadi di sana tuh bisa kayak kamu baru datang jam 10 main sampai jam 4 subuh itu kayak di sana lumrah nggak sih, maksudnya? Beda Ya, banget ya. iya, apa ya, maksudnya kayak ya udah, Tapi nggak semuanya ya. nggak semuanya, Tapi kebanyakan rata-rata. mayoritas. Ya tapi ada beberapa ya. Biasanya gini, kan suatu daerah tuh kan punya apa ya? Tradisi. Ya kan, kayak kita tau lah tradisi gimana gitu. Pasti di setiap kelompok remaja tuh pasti ada tradisi gak sih? Iya, Yang benar turun sih. temurun. Iya. Nah ya, kalau di Jogja tuh kayak gimana? Mungkin tradisinya tetap ini sih, kita terapin unggah-ungguh ya. Betul. Apalagi kalau kita berkunjung ke rumah temen. Itu benar-benar kayak, yaudah kalau kamu berkunjung ke rumah temen, kalau dari aku sendiri ya, aku nggak tahu dalam menurut pandangan cowok, tapi kalau aku berkunjung ke rumah temen itu setelah maghrib, itu tuh menurutku kayak kurang etis aja gitu loh. Maksudnya aku tuh pulang mungkin jam 9 tuh maksimal lah aku udah pulang di rumah temanku. Aku gak mungkin akan yang lebih dari jam 9 malam gitu, karena aku juga tahu sopan santun di situ, kayak sekitar situ kan perkampungan. Terus kan juga takut ganggu tetangga lainnya, makanya maksimalnya jam 9 malam udah pulang di rumah temanku. Gak tau deh kalau dari pandangan cowok atau pertemanan cowok gitu. Tadi kan ini deh dari pandangan yang berkunjung ya. Nah ini kalau dari pandangan yang dikunjungi atau sebagai tuan rumah, itu kan kalau di sini itu kayak bagaimana cara kita untuk mentreatment atau membuat pengunjung itu nyaman berada di tempat kita. Jadi kayak misalnya apa ya, diopeni atau dilayani dengan penuh sukacita atau penuh kegembiraan, biar betah lah gitu. So relasinya itu kayak terus ada ya. Bilah kami. Kalau kita apa sih tradisinya? Ya sebenarnya nggak beda jauh ya. Ketika ibaratnya nih kita bertamu ke teman kita yang suku Jawa,
Dari teman kita yang suku Jawa itu kan juga sama, ibaratnya ada tata krama sopan santun. Ya, Nah, tapi ada perbedaan ketika kita bermain ke teman kita yang dari ibaratnya orang Medan, apa orang Chinese. Mungkin bukan mereka lebih bebas ya, mungkin aturannya aja yang berbeda. aturannya beda. Ya mungkin kita bertamu tapi dilayani nggak kayak suku Jawa mungkin ya. Kayak menurutmu gimana, Di? Ya aku misalnya gini nih, kayak tradisi daerah tuh tradisi kelompok remaja tuh unik sebenarnya, kayak mungkin yang ngerasain tuh gini loh, kayak kamu baru ibaratnya baru mos gitu, baru mos tuh ketemu kak kelasmu gitu loh. Kita bicara soal sekolah ya ini konteksnya. Terus biasanya dalam pergaulan itu tuh kayak kak kelas tuh kayak punya power Oke. gitu sih. Benar. Dan ada kayak ibaratnya ada seleksinya gitu nggak sih buat masuk ke dalam sebuah kelompok remaja itu, entah dari skill, misalkan skill main gitar, skill olahraga gitu-gitu. Nah itu yang ciri khas banget di, nggak tahu mungkin di kota Jogja juga kali ya. Kalau aku ngerasa di SMA aku di Jakarta kayak gitu loh, kenceng gitulah, gengsi-gengsian segala macam ada. Ya kalau bicara soal tata krama terus kesopan santunan jauh, mungkin kita bisa yakin bahwa orang-orang dari Jogja tuh jauh lebih unggul. So di Jakarta mungkin ya lebih santai gitu jatuhnya, karena ya nggak ada yang kayak aturan jam 9 malam harus kalau bertamu pulang dari rumah temen tuh kayaknya jarang sekali. Itu formal banget gitu. Ya. Kita lebih santai yang ya udah justru jam 9 baru dateng. Setuju nggak? Lebih ke ngurusin hidupnya masing-masing sih, Iya. nggak peduli satu sama lain. Gitu. Jadi ya orang ya pun kalau misalkan kita di kayak di kayak di kompleks perumahan gitu, Ya. ya orang pasti akan ngurusin keluarganya sendiri gitu, ngurusin isi rumahnya sendiri. Orang nggak bakal ngelihat, kecuali kalau memang sudah mengganggu, ya itu ya emang nggak punya etika. Ya kira-kira gitu perbincangan kita soal pola budaya dalam kehidupan remaja. Terima kasih.